CIA, Chart Investor Academy, merupakan perusahaan pelatihan perdagangan saham IHSG, saham US, dan kripto yang menggunakan bot via aplikasi Telegram. Bot CIA diciptakan untuk mempermudah screening saham atau kripto agar memaksimalkan profit user dan meminimalisir kerugian. CIA memiliki ribuan alumni aktif dan member grup lounge. Yang pertama, akses bot. Screening saham atau kripto dengan bot CIA dapat diakses selama 24 jam. Alert, mengingatkan apabila saham atau kripto pada suatu kondisi tertentu. Kemudian rekom saham atau kripto. Setiap hari, member mendapatkan puluhan rekom saham atau kripto dari MIB, mentor CIA, disertai dengan analisis. Selanjutnya, grup lounge. Lounge sebagai sarana untuk berdiskusi antar member maupun MIB CIA. Kemudian ada pelatihan atau live trading. Setiap bulan, CIA selalu mengadakan pelatihan dan live trading untuk para member. Yang pertama, jangan membeli saham atau kripto ketika sudah jauh dari rekom harga belinya. Fahami dulu supportnya, dan beli dekat support atau short dekat resisten, agar CL kecil. Kemudian, belilah saham atau kripto yang supportnya itu di MA3, MA5, MA10, MA20, atau MA50. Selanjutnya, membeli saham atau kripto ketika jauh dari harga beli benar itu sangat berbahaya karena resiko CL yang besar. Jika terlambat, amati saja, abaikan dan tunggu saham atau kripto lainnya. Kemudian, jangan HK, kecuali disebutkan HK, dan lihat HK di harga berapa. Selanjutnya, jangan terlambat TP jika short term atau swing. Dan jangan lambat CL 2% hingga 5% rugi. Langsung saja cut loss dan jangan bertanya lagi. Tidak semua rekom dan alert wajib dibeli. Tidak semua bisa berhasil. Selalu ada resiko cut loss dan gagal. Analisa ulang dan jangan ragu untuk bertanya di lounge. Alert the one harus ditunggu, harus cepat TP. Alert ketat dan super ketat pada time frame. Alert daily butuh waktu 1-20 hari untuk mencapai target dan selalu cek berkala. Alert week butuh 1-20 minggu, cek tiap hari. Alert month butuh 1-20 bulan, cek per minggu. Fahami dan pilih time frame Anda. Yang pertama ada invest. Bersifat santai, lama,
Jangan ingin cepat naik, masa tunggu itu bisa 1 hingga 2 bulan. Sistem yang dipakai itu average down dan CL di bawah MA terakhir. Namun CL tetap dipasang di bawah MA besar. Kemudian ada swing, harus diamati setiap sore. Cut loss dipasang di MA terdekat, dan langsung TP ketika harga jatuh di MA 3 atau kena resistance. Kemudian ada copet, super high speed trading. Tidak direkomendasikan untuk yang tidak bisa fokus di monitor. CL 3% keras, TP ketika melemah. Biasanya menggunakan time frame rendah atau kecil. Masih banyak kode rekom di launch. Kode rekom akan selalu diinfokan jika ada update. CIA Bot adalah bot Telegram dari CIA yang berfungsi untuk mengirimkan chart saham dan tabel explore sesuai dengan AFL yang diajarkan di kelas CIA. CIA Bot hanya ada di Telegram dengan username @CIA_agentbot untuk IHSG dan @USCIA_bot untuk saham US dan kripto. Kemudian, beberapa data yang tidak ada di CIA Bot. Yang pertama, broker summary dan semua data yang tergantung kepada data broker. Yang kedua, data fundamental saham seperti PBV, PER. Kemudian ada data detail trade seperti down per price. Yang keempat, frekuensi net buy sell. Ini khusus untuk @USCIA bot. Kemudian, semua update bot akan selalu diinfokan melalui CIA Bot News atau dapat diketik di laman browser https://t.me/CIA Bot News. Grup launch. Member yang berlangganan bot akan di-invite ke grup khusus untuk launch CIA. Launch ini berisi seluruh pengguna bot dan MIB CIA sebagai sarana untuk berdiskusi. Selanjutnya, komen atau kode perintah bot. Pada bot akan terbagi menjadi 2 komen, yaitu yang pertama, memunculkan chart, dan yang kedua itu untuk memunculkan kode saham atau kripto. Selanjutnya, tabel. Komen dapat diketikkan di DM atau di direct langsung ke bot. Hasil dari komen akan berada pada time frame daily, kecuali diinformasikan berbeda. Ada tulisan kode, yang artinya kode saham. Kemudian close, itu harga terakhir. Kemudian ada II, itu indikator CIA. Merupakan gabungan beberapa indikator seperti MACD dan stokastik yang digabungkan menjadi satu indikator sehingga mudah untuk dibaca. Kemudian ada IS, itu selisih antara IY dan II, dan seterusnya. Yang pertama ada garis miring D ketat. Itu artinya list saham yang berada dekat 1 MA dan harganya itu belum jauh di atas MA. Kemudian ada garis miring D super ketat. Artinya list saham yang berada dekat 4 MA, yaitu MA3, MA5, MA10 maupun MA20. Dan harganya itu belum jauh di atas MA3, MA5, MA10 maupun MA20. Kemudian ada garis miring DMA20. Itu artinya list saham yang berada dekat dan berada di atas MA20-nya. Jadi angka 20 itu bisa diganti sesuai MA-nya itu MA berapa. Misalkan tulisannya itu garis miring DMA10. Maka artinya list saham yang berada dekat dan berada di atas MA10-nya. Dan seterusnya. Jadi, semua komen yang ada di @CIA_agentbot dapat digunakan di @USCIA_bot, kecuali fspike dan fspike14, karena @USCIA_bot itu tidak memiliki data frekuensi saham US dan kripto.
Kemudian untuk kripto, tambahkan huruf C pada komen. Contohnya, garis miring D, C super ketat. Kemudian ada contoh lainnya, garis miring D, C ketat, dan seterusnya. Berikut ini beberapa garis MA dengan standar color dari CIA, diantaranya yaitu MA3 dengan warna orange, MA5 yellow, MA10 pink, MA20 red, MA50 aqua, kemudian MA100 dengan warna sky blue, kemudian ada MA200 green, MA400 brown, kemudian ada MA20 red putus-putus, MA50 aqua putus-putus, MA150 dengan warna bright green putus-putus, kemudian ada MA200 dengan warna green putus-putus. Ada beberapa jenis panah, diantaranya yaitu panah hijau, yang menandakan saham masuk pada kriteria super ketat, atau good to buy, yang artinya bagus untuk dibeli. Kemudian ada panah kuning, yang menandakan harga berada di atas MA3, MA5, MA10, MA20. Tapi maksimal 5% dari MA3, MA5, MA10, MA20 dengan indikator A sama dengan 1 masuk pada kriteria ketat. Kemudian ada panah merah. Panah ini kebalikan dari panah kuning. Untuk saham, jangan masuk apabila keluar tanda ini. Panah orange, short, lawan dari ketat. Kemudian ada panah pink, super short, lawan dari super ketat. Kemudian ada juga panah ungu, the bear one, lawan dari the one. Ketiga panah ini khusus untuk trend bear. Apabila muncul simbol di atas, menandakan untuk segera short. Segitiga hijau itu artinya MACD Golden Cross, kemudian segitiga merah itu artinya MACD Dead Cross, kemudian untuk segitiga ungu itu artinya the one, atau saham yang siap naik. Pada bagian ini terdapat beberapa informasi seperti nilai CL 3%, informasi harga turun di bawah MA, nilai MA3, kemudian ada informasi net buy asing, kemudian ada total transaksi, nilai ARA dan ARB hari ini dan besok, kemudian ada prediksi MA3 besok, dan nilai IHSG. Pada baris 1, volume, bar merah itu menandakan volume turun, sedangkan bar hijau itu menandakan volume naik. Garis biru adalah frekuensi. Saat ada lonjakan disertai panah biru ke atas, itu mengindikasikan frekuensi spike. Kemudian, bulatan kuning itu mengindikasikan tren sedang sideways atau ranging. Selanjutnya, pada baris 2 value, bar biru muda itu menandakan value net buy asing dalam rupiah. Kemudian pada bar pink itu value net sell asing. Kemudian bar hijau itu net buy total, dan bar merah itu value net sell total. Garis putus-putus kuning itu biasanya hanya sebagai pembanding yang berada di titik nol. Kemudian pada baris ketiga, stokastik, garis biru adalah stokastik K, garis merah adalah stokastik D. Segitiga merah itu biasanya menyilang ke bawah, sedangkan segitiga hijau itu biasanya menyilang ke atas. Pada kolom di atas, garis biru adalah MACD, sedangkan garis merah adalah sinyal. Jika MACD Golden Cross, maka akan muncul Green Up Triangle. Namun, jika MACD Dead Cross, maka akan muncul Red Down Triangle. Kemudian, pada kolom bawah, indikator khusus dari CIA, gabungan beberapa indikator seperti MACD dan stokastik itu digabungkan menjadi satu. Garis hijau adalah indikator II, sedangkan garis kuning adalah MA5 dari II. IIY ditambah IS itu sama dengan II, sedangkan LIY sama dengan II kemarin, dan IS itu sama dengan selisih hari ini dan kemarin. NR adalah singkatan dari narrow range. NR7 itu candlestick dengan range terpendek dari 7 candle terakhir. Sedangkan NR4 itu candlestick dengan range terpendek dari 4 candle terakhir.
NR7 dan NR4 akan berwarna hijau jika price di atas all MA atau yang ditandai dengan panah kuning. Jika tidak di atas all MA, maka NR7 dan NR4 akan berwarna kuning. Kemudian, jika candle setelah candle NR7 bergerak di atas high NR7, maka indikasinya buy break atau indikasi bullish. Kemudian, jika candle setelah candle NR7 bergerak di bawah low NR7, maka indikasinya sell break atau indikasi bearish. Volume at price atau VAP adalah histogram berwarna ungu yang mengindikasikan harga pada saat volume terbesar. Volume di sini dapat berupa volume jual ataupun volume beli. Bar ungu terpanjang mengindikasikan harga dengan volume terbesar dan menjadi support atau resisten. VAP di chart dibagi per bulan, sehingga setiap bulannya itu memiliki VAP tersendiri. Saat request chart pada bot akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Terdapat juga informasi mengenai titik resisten dan support beserta nilainya. Informasi yang sama juga akan muncul apabila kita request saham US maupun kripto. Akan muncul pagar BPJS apabila saham tersebut termasuk holding BPJS. Yang pertama, send comment _D super ketat pada bot. Kemudian akan muncul tabel yang berisikan list saham yang masuk pada kategori super ketat. Dari banyaknya list saham, pilihan saya jatuh pada HRUM. Kenapa? Karena memiliki value yang lumayan, volume transaksi yang cukup, IS dan II yang mulai naik, serta di atas MA3, ditunjukkan dengan angka -1. Kemudian kirim komen _CHRUM untuk memunculkan chart daily. Kemudian akan muncul chart HRUM seperti di samping. Dan selanjutnya, pada chart itu akan terlihat beberapa reason to buy, seperti terletak di atas semua MA, dan jarak antar MA itu saling berdekatan, sehingga apabila gagal naik, maka jarak untuk CL relatif kecil. Kemudian, stochastic sedang naik atau telah golden cross. MACD daily sedang turun, namun terlihat akan naik. Begitu juga volume yang mulai terlihat naik. Kemudian, untuk buy, lakukan entry pada MA terdekat di bawahnya. Kemudian, selalu pasang cut loss 3% apabila terjatuh dari MA paling bawah. Selanjutnya, masa tunggu dari super ketat daily ini antara 1 hingga 20 hari. Dan TP dapat dipasang pada ATH lama, BP atas, atau dengan trailing stop secara berkala. Sejauh ini, komen yang sering saya gunakan itu ada super ketat, dan the one. Mengapa? Karena saya itu tidak bisa memantau saham setiap waktu, sehingga saya lebih memilih saham yang naik dengan pelan namun pasti, dan selalu memasang trailing stop secara berkala agar profit kita itu tidak menguap. Dan apabila ada waktu senggang, saya menggunakan komen the one dengan time frame 15 menit, karena the one ini itu merupakan saham yang siap meledak naik dan dapat dengan cepat turun kembali, sehingga diperlukan time frame yang rendah untuk melakukan analisa. Kemudian, untuk saham US, metodenya relatif sama dengan IHSG, tetap entry pada MA terdekat dan CL apabila jatuh dari MA-nya. Pada kripto, ada dua metode untuk menghasilkan profit. Yang pertama, ada yang namanya spot atau long. Spot ini merupakan pembelian seperti biasa, dan kita mendapatkan profit dari selisih harga jual dan harga beli. Sedangkan untuk long itu hampir sama dengan spot, namun menggunakan sistem leverage. Dengan adanya sistem leverage ini, maka profit yang kita dapatkan itu akan berlipat ganda, namun resikonya juga akan semakin besar. Kemudian, titik entry-nya tetap sama dengan saham, yaitu pada MA terdekat, dan CL apabila jatuh. Yang kedua, ada yang namanya short. Short ini merupakan kebalikan dari long dan untuk trend bearish. Titik entry-nya juga sama pada MA terdekat dan CL apabila telah di atas MA.
Pada kripto, untuk melakukan long atau short, kita bisa menggunakan time frame kecil, seperti 1 menit, 5 menit, 15 menit, ataupun 1 jam, dengan leverage yang besar. Namun, kita juga bisa menggunakan leverage kecil, dengan time frame yang lebih besar, seperti 4 jam bahkan 1 hari. Tapi saya lebih suka menggunakan time frame yang rendah, dengan leverage yang tinggi, agar profit yang saya dapat itu besar. Namun perlu diketahui bahwa semakin tinggi leverage, maka resiko kerugian juga akan semakin besar. Maka dari itu, selalu disiplin cut loss apabila telah menembus MA terakhir. Jadi, berikut ini adalah beberapa profit saya yang menggunakan bot CIA dan juga dari alert. Penggunaan alert akan saya bahas setelah ini. Alert itu terbagi menjadi 3 channel. Yang pertama, CIA Bot IHSG Alert. Yang kedua, CIA Bot Crypto Alert. Dan yang ketiga, CIA Bot US Stock Alert. Sebagai contoh, nanti saya akan menggunakan Crypto Alert untuk membeli kripto secara long atau short. Dan untuk pengertian simbol alert yang full, dapat diakses melalui CIA Bot News dan juga diinfokan melalui channel Rekom apabila tersedia update terbaru. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka channel alert, kemudian kita lihat daftar kripto yang ada. Selanjutnya MIB akan merekomendasikan kita untuk memilih kripto dengan RRR lebih besar dari 3 untuk long atau spot buy, dan RRR lebih kecil dari 3 untuk short. RRR ini yang dimaksudkan adalah risk-reward ratio, atau rasio profit terhadap kerugian. Kemudian, saya memilih AVA XUSDT untuk long. Mengapa? Karena muncul simbol daun yang menandakan long di time frame 15M. Kemudian, adanya RRR lebih besar dari 3, yaitu 8,38 yang tergolong tinggi. Selanjutnya, kita lakukan request chart pada USCIA bot dengan komen _C AVA XUSD 15M. Sesuaikan dengan time frame kita. Selanjutnya, kita lakukan entry pada MA terdekat, MA3 dan MA5. Kemudian, jangan lupa untuk pasang stop loss atau trailing stop secara berkala. Dan apabila di atasnya masih ada MA yang cukup jauh, bisa dijadikan sebagai target TP. Namun, apabila tidak ada, perlu dilakukan trailing stop secara berkala, agar profit yang dihasilkan itu tetap maksimal. Kemudian, untuk trailing stop yang saya gunakan, saya itu memakai low dari candle saat MACD menyilang golden cross, dan selalu saya naikkan ketika terbentuk candle baru.